everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel, Slurp with Lonnie. Hari ini kita akan ngebahas Q&A atau question and answer, ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ditaruh di kolom komentar dari video-video yang lalu-lalu. Nah, sekarang kita mulai aja. Yang pertama ada dari @brucuk. Pas kompetisi cupping bowl itu ada ketentuannya nggak sih? Atau bebas saja? Ini maksudnya pas kompetisi cupping bowl tuh ada ketentuannya atau bebas saja gitu kali ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengetahui lebih lanjut tentang rules atau regulations tuh ada ya. Jadi ada buku panduannya, itu bisa di-search. Kalian tinggal cari aja butuhnya untuk kompetisi apa. Dan kalau untuk ini kan butuhnya kompetisi Cup Tasters. Jadi kalian bisa cari Rules and Regulations Cup Tasters Championship atau World Cup Tasters Championship. Nanti akan keluar di website officialnya, of course. Dan kalian cari yang terbaru. Sekarang yang terbaru itu 2023. Jadi download aja, terus nanti kalian bisa baca di situ rules and regulations-nya. Di dalamnya akan ditulis ada misalkan kayak brewing device yang dipakai misalkan apa. Tapi kayaknya bukan brewing device sih, lebih ke cupping bowl-nya seperti apa, lalu berapa isi volume kopinya yang harus dituangkan di cupping bowl tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, jadi menurut R&R Cup Tasters tahun 2023, cupping bowl yang digunakan harus bisa memiliki volume antara 125 ml hingga 250 ml. Dan volume kopi yang dituangkan diisi itu 75 ml hingga 150 ml. Nah, sisanya kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, bisa baca R&R yang terlebih dahulu. Selain Cup Tasters juga tentunya ada R&R untuk Barista Championship, untuk kompetisi-kompetisi lainnya, tergantung keperluannya. Terus, pertanyaan yang kedua ada dari @hatika_gura 1325. By the way, beans-nya kok sulit ditemui di online store ya? Linknya nggak mengandung beans. Maaf, saya pemula. Rebrand jadi Saint Ali kah? Ini aku anggap kita lagi ngomongin maksudnya beansnya catur ya. Nah, catur itu kan sebenarnya jualannya tuh kopi green beans, bukan roasted beans. Jadi kalau mau beli green beans bisa langsung hubungi Elin, salesnya catur. Nanti ditaruh di deskripsi di bawah. Tapi kalau misalkan mau beli roasted beans, sayangnya catur nggak jual kopi roasted. Catur hanya jual green beans. Nah, kalau mau beli roastednya di mana ya kira-kira? Saat ini kopi kita ada di Common Grounds. Terus kalau yang lagi ada di Bandung bisa beli ke Herd. Selain itu ada juga kok, masih ada mungkin di Beska Beans, Drama, Pana, Rahayu, among many others ya. Bisa dicek lah ke mereka, masih ada stoknya apa enggak. Dan kadang sebenarnya bisa dipantengin juga social media Catur Coffee Company. Kalau misalkan lagi ada event-event tertentu atau apa, jadi kalian bisa cobain kopinya Catur di event-event tersebut. Kita lanjut, pertanyaan ketiga dari @stefalolo. Apa sendok cupping itu selalu ada dalam setiap kedai untuk digunakan atau sendok itu digunakan dalam keadaan atau kepentingan tertentu? Terima kasih Kak Lon, semoga dijawab. Hai Stefalolo. Nah, untuk sendok cupping sebenarnya nggak disediain di kedai-kedai atau di kafe, karena biasanya yang memiliki atau menggunakan sendok cupping itu para roasters atau green bean buyers. Jadi, dan di kafe-kafe nggak akan di-provide lah ya, atau mungkin ada kafe-kafe yang provide, bisa kasih tahu di kolom komentar bawah. Tapi biasanya yang menggunakan cupping spoons itu atau yang melakukan aktivitas cupping yaitu tadi green bean buyers atau roasters. Mungkin untuk selengkapnya bisa nonton video gue nih di atas. Kita akan link di atas. Ini video pertama gue menjelaskan tentang aktivitas cupping itu seperti apa dan kegunaannya itu untuk apa. Nah, tapi kalau misalkan coffee lovers atau coffee enthusiasts pengen nyobain cupping itu seperti apa, bisa banget beli cupping spoonnya sendiri di online marketplace dan melakukan cupping di rumah mungkin. Atau bisa juga pantengin roastery-roastery atau kafe-kafe, karena kadang suka ada yang nyelenggarain event-event public cupping yang bisa diikuti oleh umum gitu ya.
Nah, untuk cupping spoon-nya sendiri, kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut, bisa nonton di video gue yang nanti kita link di atas ini. Itu video tentang cupping spoon. Kita ngebahas tentang banyak banget varian cupping spoon dengan harga-harga yang berbeda juga. Mungkin bisa jadi referensi buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut tentang cupping spoons. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Aswina Zimatarusdi 5701. Nice segment, thank you. Request Kak bahas cupping form, bisa tuh dibahas di beberapa episode di segmen ini. Actually good idea sih. Mungkin kedepannya kita bisa bahas tentang cupping form ya. Cuman karena topik ini agak panjang, mungkin nanti bisa dibahas di video yang separate. Nah, supaya nggak ketinggalan, mungkin kalian bisa subscribe dulu ke YouTube channel kita, supaya nggak ketinggalan nih konten-konten yang kayak gini. Subscribe dulu, jangan lupa. Lanjut ke pertanyaan kelima dari @auliaputri4687. Sharing tips and trick dalam kompetisi cupping dong, Mbak. Tips and trick ya. Yang pasti sih harus latihan ya. Karena itu yang paling penting, itu yang paling crucial kalau misalkan mau ikutin kompetisi gitu. Yang paling pasti harus dilakuin adalah untuk mencari cara ternyaman kamu. Gimana caranya supaya bisa tetap mendapatkan yang berbeda. Karena kan cupping itu kan triangulasi. Mau gak mau kalian harus tahu yang mana yang beda. Gak mungkin bisa kalau misalkan kalian gak bisa nemuin gitu kan. Nah, cari cara yang nyaman supaya ketika mendapatkan soal-soal yang susah, itu tetap bisa nemuin yang mana yang beda. Gak ngeblank, gak cuman cap-cip-cup jadinya. Tapi gimana caranya supaya bisa nemuin cara ternyaman? Lalu latihan lagi. Latihan yang banyak. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Lele Laut. Lele dari laut ya? Unik. Nah, pertanyaan kelima. Kalau barista atau brewers, sudah kebayang mereka latihannya dan alatnya. Tapi kalau kompetisi cupping, alat dan latihannya gimana ya? Belum kebayang jelas. Thanks, semoga dijawab. Cup Tasters Competition cuman modal sendok kok. Enggak lah. Coba deh ditanya ke Mandy, ke Dani, ke Yesi, ke Mas Vito mungkin. Coba tanya ke mereka, apa aja yang dibutuhin? Yang udah pasti nih ya, cupping bowls. Gak mungkin lo latihan cuman pakai cupping spoon doang. Pasti perlu cupping bowls. Nah, tergantung mau half set atau full set. Latihannya mungkin mau gas langsung full set, bisa juga kan. Nah, itu cupping bowls yang dibutuhin, ingat ada 8 set kali 3, jadi sekitar 24 bowls yang dibutuhin. Selain itu kalian bakal butuh alat brewing. Alat brewingnya kalau kemarin gue sendiri pakai Mocha Master, Batch Brewers, tapi nggak menutup kemungkinan karena kalian juga bisa latihan menggunakan immersion drippers gitu, jadi kayak Hario Switch misalkan. Bisa banget digunain gitu. Selain itu kalian juga butuh kopi. Kalian harus beli kopi karena latihannya kan nggak mungkin cuman sekali 2 kali dong. Dalam sehari bisa 3-4 kali, 5 kali, 6 kali. Itu kalian harus siapin kopinya. Juga siapin perut, lidah, dan mental. Karena latihan yang intens itu nggak mudah. Dan pastinya harus kuat, sehat, sama disiplin sih. Nah, kalau nggak, you just have to push through it. Give all your best. Oke, yang terakhir, pertanyaan ke-6 dari @Fahmi Agus. Kalau nih mau tanya, kalau cupping pakai filter gimana? Cupping itu kan seperti tubruk dan ada bubuk kopi yang terendam lama. Semakin lama kan masih terus terekstraksi. Hanya pemikiran saya saja kenapa cupping masih pakai metode tubruk, tidak berkembang menggunakan filter yang kalau sudah waktunya bisa dipisahkan antara kopi dan ampasnya. Dan menurut saya rasa kopi yang menggunakan filter, terutama paper filter, itu lebih clean. Mohon pencerahannya Kak Kaloni. Nah, ini ada beberapa ada beberapa poin yang bisa aku jelasin gitu ya, kenapa cupping harus kayak gitu tubruk, kenapa nggak difilter. Yang paling pertama adalah itulah protokol dari SCA gitu, emang dari sananya udah seperti itu. Ini ada sangkut pautnya lagi sama nanti mungkin di video kedepannya kita bisa bahas tentang tadi cupping form ya, SCA cupping form. Tetapi
selain karena protokol dari SCA-nya seperti itu, kenapa cupping dilakukan dengan cupping bowls dan tugruk? Itu karena supaya konsisten dari satu cup ke cup berikutnya. Karena kalau kita cupping itu biasanya nggak cuma 1-2 sampel, bisa sampai 30, bisa sampai 50 sampel. Dan gue pernah ngelakuin itu kalau misalkan kita prepare-nya menggunakan filter atau kita filter satu-satu, itu akan mengubah lagi variabel dan dari mana yang satu kopi bisa beda sama satu kopi berikutnya bisa beda gitu. Juga gue sempet nanya ke temen gue, Satrio, yang juga adalah Q-grader. Tadi dia bilang, justru kalau di filter tidak akan terlalu terasa kopinya secara menyeluruh. Karena apa? Kalau misalkan pakai paper filter, minyaknya itu kan akan tersaring juga. Jadi mungkin nggak akan terlalu terasa gitu, rasa apa ya, kayak notes-nya itu mungkin lebih mendem. Kalau misalkan di filter kan jadi lebih clean. Kalau kata si Mas Fahmi Agus, lebih clean kan. Nah juga kalau misalkan kita cupping itu kalau kita filter karena dia lebih bersih, kemungkinan nggak akan terasa kalau misalkan kopinya ada defect-defectnya. Sedangkan cupping itu juga butuh tahu kalau misalkan kopinya ada defect atau ada sedikit rasa yang kurang enak, itu butuh diketahui oleh cupper supaya bisa di scoring dengan tepat gitu. Nah, mungkin saat ini itu aja pertanyaannya yang bisa dijawab. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi, please do comment down below atau di komen di video-video YouTube kita juga yang lain boleh juga, biar bisa dijawab mungkin sama Odi atau sama Miki, tergantung segmen mana pertanyaannya untuk siapa gitu ya. Tapi itu aja dari gue hari ini. As always, subscribe, like, and again comment down below kalau ada ide-ide lain mungkin untuk konten-konten yang bisa dibuat. And as always, stay safe guys. Thanks and bye.